Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Jadi sebenarnya ini materi yang paling ringan sebenarnya. Insyaallah 5 pertemuan bisa kita selesaikan. Cuman referensi dalam bahasa Arab itu tidak terlalu banyak. Ini salah satu karya Dr. Wa'il Syekh Amin. Dan ada Rajulul Kashi dan ada Mughalatah Al-Mantiqiyah. Tidak banyak kitab-kitab yang membahas tentang logika informal ataupun logika falasi lah. Kebanyakan referensi ditulis dalam bahasa Inggris. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun tidak terlalu banyak. Sanuruddin, Dr. Fahrudin Faiz. Yang saya tahu 3 ataupun 4 buku yang baru ada yang membahas tentang ini. Maka oleh karena itu saya rencana mau nulis. Tema itu udah lama saya mau nulis. Jadi sambilan saya tulis, maka saya ajarkan. Taib ya. Jadi sebelum masuk ke inti daripada kajian hari ini, terlebih dahulu saya menjelaskan latar belakang logika falasi kapan muncul. Ini pemahaman secara umum. Tepat 2400 tahun yang lalu, 3 abad sebelum Masehi, Athena di Yunani, ibu kota Yunani, Athena, mengalami perubahan sistem dalam politik. Yang mana sebelumnya orang yang untuk menjadi penguasa di Athena, cukup dia punya kekuatan harta, kekuatan militer, ataupun keturunan. 2400 tahun yang lalu, sistem perpolitikan di Yunani berubah menjadi sistem demokrasi. Satu sisi sistem demokrasi itu sangat bagus karena membuka peluang bagi siapa saja untuk menjadi penguasa. Tapi sisi yang lain, sistem demokrasi mengaburkan kebenaran. Jadi siapa saja yang mampu menaklukkan hati masyarakat, siapa saja yang mampu meraih dukungan masyarakat yang lebih luas, maka dia bisa menjadi penguasa. Dia bisa menguasai orang lain. Maka saat itulah muncul seni bagaimana berdialog, seni berdialektika, bagaimana membangun narasi. Yang menjadi guru-guru besar untuk mengarahkan bagaimana menaklukkan hati dan suara manusia, itu dilakukan oleh kaum sofis. Ini sudah masyhur ya, kaum sofis. Tapi yang harus diketahui, sofis itu artinya apa? Bukan pecinta filsafat, tapi penguasa filsafat. Pada dasarnya, Sophia itu artinya hikmah. Sophia. Safia nih lu. Sophia, hikmah. Sofis adalah orang yang telah menguasai filsafat. Kemudian, kita pakai kitab dulu. Kemudian, sofis ini pada dasarnya adalah sarjana-sarjana filsuf yang berkembang di Yunani, yang orientasinya bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari harta, mencari popularitas, mencari kekayaan. Akhirnya mereka memberi upah bagi anak-anak bangsawan, bagi pelajar-pelajar yang mau mempelajari seni berdebat, seni berdialektika. Maka muncul filsuf-filsuf setelah kaum sofis ini, seperti Plato, Socrates, dan Aristo, tidak lagi menamai diri mereka sebagai sofis. Karena pada dasarnya sofis adalah penguasa ataupun yang alim dalam filsafat, yang paham dalam filsafat. Tapi mereka memberi nama dengan filsuf. Filsuf artinya adalah mencintai hikmah, pencinta hikmah. Dasar makna daripada filsuf adalah muhibbul hikmah, pencinta filsafat. Konotasinya bahasa itu mengandung tawadu. Kami ini hanya sekedar pencinta filsafat, bukan yang sudah menguasai kebenaran. Sedangkan orang yang selama ini klaim menguasai filsafat, mereka menggunakan ilmunya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk meraih
suara yang banyak dari masyarakat. Maka seni berdialektika, seni retorika, itu tokoh besarnya adalah tokoh-tokoh sofis. Tokoh-tokoh sofis. Kemudian, karena orientasi pelajar filsafat kala itu bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari kekuasaan, akhirnya muncullah Sokrates. Kemudian muncul muridnya Plato, kemudian muncullah Aristo. Kemudian lahirlah satu ilmu yang bernama ilmu logika. Ilmu logika pada dasarnya lahir untuk menyikapi gagasan-gagasan kaum sofis. Nah, mantik Aristo ini berkembang biak yang dikenal di kemudian hari dengan mantik suri ataupun mantik formal. Yang mana mantik formal itu membahas kerangka logika. Kerangka logika. Makanya kita mempelajari dalam ilmu mantik logika, syakal pertama bentuknya bagaimana. Tidak pernah melihat ke khususul maddah, tidak boleh ke contoh tertentu. Dia membahas teori secara umum, konsep secara umum. Kan yang kita pelajari kan konsep secara umum. Nah, mantik Aristo ini berkembang biak dan besar di rahim umat Islam, kemudian juga sempat besar di dunia barat. Dunia barat yakni setelah kemajuan Islam. Namun, karena dunia sekarang adalah demokrasi, keadaan sekarang adalah mengalami kondisi yang pernah terjadi di Athena. Demokrasi membuka jalan untuk kaum sofis. Yang penting di dunia modern, yang penting di sistem demokrasi bukan siapa yang benar, tapi siapa yang banyak follower, siapa yang tenar. Siapa yang paling banyak diidolakan maka dia akan menjadi penguasa. Dia yang memiliki panggung suara. Orang melihat kebenaran kalau dalam keadaan demokrasi bukan siapa yang menyampaikan, tapi dia terkenal nggak. Kalau orang yang sudah terkenal kan, kalau orang yang terkenal maka yang salah pun jadi benar. Itu kalau demokrasi. Maka sarjana-sarjana di Barat menghadirkan kembali untuk membongkar logika-logika yang sering disalahgunakan oleh sofisnya kaum modern, ataupun yang dikenal dengan logika informal ataupun critical thinking ataupun logika falasi. Sebenarnya logika falasi ini sudah berkembang oleh Ibnu Sina, cuman jalur Imam Ar-Razi tidak mengembangkan sisi materi. Jadi mantik yang kita pelajari selama ini lebih banyak membahas kerangka daripada isi. Malah diisi Khataul Burhan itu hanya kita bahas sekedar. Karena kata kaba ujung. Bahkan sebagian kitab seperti kitab Mukhtasar Imam Sanusi tidak membahas tentang materi daripada logika. Semua kitab logika yang jalur mutaakhirin membahas tentang kerangka logika. Kemudian Al-Bihari dalam kitab Syarah Bahrul Ulum, kemudian Khairul Abadi dalam Syarah Mirqah menyatakan bahwa para ulama mutaakhirin membahas tentang materi logika hanya untuk tabaruk, untuk keberkahan saja. Tidak membahas secara detail. Padahal kesalahan logika yang paling banyak itu karena kesalahan materi, bukan karena kerangka. Kemudian berkembanglah ilmu logika falasi. Jadi hubungan ilmu logika formal dan informal, logika formal itu lebih ke epistemologinya, lebih ke kerangkanya. Sedangkan logika informal, critical thinking itu lebih membahas kepada materi yang sering digunakan oleh manusia. Membahas materi-materi yang sering berkembang dalam dialog keseharian manusia. Makanya logika formal yang selama ini kita pelajari terkesan berjarak dengan dialog keseharian kita. Saya baru menemukan jawaban bahwa selama ini pernah kita sampaikan kenapa ilmu logika yang kita pelajari sulit kita terapkan dalam dunia percakapan, ya kan? Dalam dialog, dalam menilai argumentasi lawan, dalam kita berpikir sendiri sulit kita gunakan. Karena emang kesannya terlalu elit logika formal yang digagas oleh Aristo. Sedangkan logika informal ini bisa digunakan oleh siapapun dalam apapun tema yang dibahas. Ini yang membedakan logika informal dengan logika formal. Taib ya. Jadi
latar belakang logika falasi ataupun logika informal pernah berkembang di 2400 tahun yang lalu di Athena. Dan Aristo juga menulis satu buku tentang logika falasi. Kemudian berkembang dalam dunia Islam, tapi coraknya lebih ke formal ataupun mantik suri. Kemudian sarjana Barat menginginkan mantik yang lebih ringan, yang lebih dekat dengan kehidupan kita, yang kemudian dikenal dengan critical thinking ataupun logika informal. Jadi saya mau masuk ke penjelasan ini. Ini logika-logika yang simpel, cuma banyak orang tidak menyadarinya. Baik. Oke. Jadi insya Allah sekali pertemuan kita akan membedah sekitaran 7 ataupun 8 materi. Hari ini cuma 4 karena kita setengah udah membahas pengantar ya. Siapa yang hadir ini insya Allah nanti dapat buku gratis tentang logika informal. Oke ya. Jadi nuansanya adalah dialog, karena ilmu informal lah dialog keseharian, mudah dipakai, maka ini perlu tanggapan langsung, tanya jawab langsung. Jangan tunggu selesai kajian. Oke? Kurang paham. Jadi lagi duduk berhabah. Oke. Jelas? Jadi insya Allah hari ini saya akan memulai pembahasan logika informal. Saya awali dengan kaedah ataupun satu teori yang dikenal dengan poisoning duel. Pengucapannya terserah masing-masing. Duel. Poisoning duel artinya adalah tasmimul bi'ri kalau dalam bahasa Arab. Tasmimul bi'ri adalah meracuni sumur. Meracuni sumur. Jadi sumur diracuni. Itu istilah dalam bahasa Arab. Baik. Definisi poisoning duel adalah menyebarkan informasi negatif tentang seseorang dengan tujuan mencemarkan nama baik, membuat orang tidak percaya terhadap argumennya. Jadi kita tidak fokus dengan argumennya. Yang kita hadirkan ke publik, dia orang yang tidak baik, dia orang yang durhaka, dia orang yang bermasalah, dia orang yang punya pengalaman yang tidak baik. Akhirnya orang saat mendengar ucapannya bukan lagi mendengar untuk menerima, tapi untuk menolak, karena ini sisi psikologinya ditekan. Karena manusia sangat terpengaruh dengan sisi psikologinya. Orang yang dengan latar belakang tidak baik, kalau menyampaikan yang baik tetap dianggap tidak baik. Maka logika falasi yang sering digunakan oleh politikus, oleh media massa adalah poisoning duel. Menyebarkan informasi tentang seseorang yang negatif. Supaya apa? Publik tidak mau lagi mendengar sisi positifnya. Contoh di sini, misalnya gini. Tunku Akbar Hasanjani. Mana Tunku Akbar Hasanjani? Beliau mengkritik pendidikan Daya. Ada orang yang mengatakan, sosok yang membahas itu tidak disukai oleh gurunya. Ataupun dia dulu pacaran, ngapain dengar ceramahnya. Nah, ustadz cabul ya, misalnya mantan cabul misalnya kan. Ataupun pernah pacaran ataupun apa. Ngapain dengar, dia dulu pernah begini. Sehingga orang yang mau menyampaikan kebenaran dengan mengingat masa lalunya, ataupun dengan mengingat bahwa masa lalu kita ada di memori orang, terhambat kita mau menyampaikan hal yang benar. Sebenarnya ini adalah strategi untuk menyerang pribadi seseorang, biar masyarakat ataupun publik tidak lagi menyimak kebenaran yang disampaikan. Ini namanya poisoning duel. Meracuni sumur. Tujuannya apa? Biar orang tidak mau lagi minum air di sumur itu. Paham? Ini contoh. Contoh yang lain? Contoh yang lain? Mantan cabul ada. Ini fokus antara dialog, bukan antara diri kita dengan kita, tapi anggap pandangan orang lain terhadap kita.
Orang lain itu tujuan menyampaikan hal yang negatif tentang kita untuk menjatuhkan kita biar orang lain tidak lagi mendengar isi materi yang kita sampaikan. Oke? Contoh kembangkan saja nanti dalam isu sosial, politik. Makanya orang yang punya masa lalu yang kelam, kalau muncul dalam politik, muncul dalam sosial, hal-hal sosial agak takut. Kenapa? Aib. Napa tuh nerempak betul deh yang mesti jemun. Ada juga. Ya kan? Baik. Yang kedua, ad hominem. Ad hominem ataupun mughalatah syakhsiyah, menyerang personal. Nanti saya akan menjelaskan perbedaannya. Definisi ad hominem adalah menyerang pribadi lawan diskusi, bukan argumen. Jadi misalnya contoh di sini Bahlil sama Gibran. Dua orang yang tidak ada di dunia. Ini contoh abstrak nih. Bukan Gibran sama Bahlil yang ada di... Pendapat Ustadz itu keliru. Bahlil bilang. Kata Gibran, siapa kamu sehingga berani kritik Ustadz? Siapa kamu Bahlil sehingga berani mengkritik Ustadz? Si Gibran ini tidak fokus kepada argumentasi yang disampaikan oleh Bahlil. Tapi fokusnya ke diri Bahlil. Jadi itu ad hominem, menyerang pribadi. Ini hal yang simpel, tapi sering sekali terjadi di lingkungan keseharian kita. Bentuk-bentuk ad hominem itu ada 3. Yang pertama, abortive ad hominem. Bacaannya tergantung masing-masing nanti. Tapi untuk bacaan kamus udah benar. Oke. Artinya adalah menyerang karakter, sifat, ataupun latar belakang lawan bicara. Masih sama dengan yang tadi. Saat seseorang menyampaikan argumen, yang ditanggapi bukan argumennya, tapi yang ditanggapi adalah latar belakangnya. Oh wajar, karena dia anak pondok dulu. Misalnya kita memuji tentang pendidikan ilmu agama, perlu kita belajar, wajar karena dia di situ. Ataupun menyerang masa lalu kita, menyerang karakter kita. Misalnya kita menyampaikan suatu kebenaran tapi dengan suara yang agak tinggi. Fokusnya bukan lagi argumen kita, tapi fokusnya cara penyampaiannya. Terlalu menggebu, terlalu sombong, terlalu ganas. Padahal intinya adalah argumen. Argumennya tidak ditanggapi, tapi yang ditanggapi adalah sifat, karakter, dan latar belakang kita. Ini namanya abortive ad hominem. Bukan aborsi. Bukan aborsi. Oke. Yang kedua, ini yang agak hebat juga cara gue. Yang kedua lah. Coba ulang. Circumstantial. Ad hominem. Yakni artinya menyerang berdasarkan situasi ataupun kepentingan pribadi. Misalnya gini. Pejabat negara membela MBG. Oke. Kita kritiknya apa? Bukan argumen tentang pentingnya MBG. Wajar dia membela MBG karena dia bagian dari pemerintah. Wajar dia bilang gitu karena dia saja bekerjanya di situ. Paham? Yang ketiga, ini bagian daripada ad hominem adalah tukuke. Tukuke. Ataupun bahasa Arabnya anta edan, kamu juga. Kamu juga. Oke? Tukuke cara bacanya. Tokuke. Ataupun anta edan. Kamu juga. Definisi daripada tokuke membalas kritik dengan menunjukkan lawan diskusi juga melakukan hal yang sama. Gak boleh pacaran, karena pacaran itu tidak baik. Pacaran itu bisa menghilangi keberkahan dalam ilmu. Kamu saja pacaran. Sebenarnya yang disampaikan benar. Tapi karena yang menyampaikan itu juga melakukan, maka kita tidak menerima argumennya. Walaupun benar, malah kita serang kepribadiannya. Anta edan, kamu juga. Misalnya, pernah saya beri contoh, seorang polisi menangkap pengendara yang tidak pakai helm.
Kebetulan polisi itu juga lupa pakai helm. Polisi itu saat menangkap pengendara yang tidak pakai helm, benar apa tidak? Benar. Tapi orang ini tidak mau. Kenapa? Karena yang menangkap juga tidak pakai helm. WH di Banda Aceh patroli dan menangkap orang mesum. Kebetulan WH itu juga mesum. Mana yang benar? Mana yang benar? WH sebagai status WH, dia benar telah menangkap orang mesum. Dia salah. Dia melakukan mesum. Misalnya pas ditangkap, saya nggak mau ditangkap karena kamu juga mesum. Enggak, kamu tetap salah. Faham ya? Jadi anta edan. Ini sering kita gunakan dalam keseharian kita. Puka pegaharo lagi anji. Terus bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa yang inti dari ayat tersebut bahwa jangan kalian mengajak kebaikan kalau kamu lupa untuk melakukan kebaikan. Iya kan? Coba ayatnya gimana? Iya. Jadi janganlah kalian mengajak seseorang kepada kebaikan kalau kamu sendiri belum melakukannya. Itu sebenarnya dalam tahapan yang maksimal, tahapan yang paling bagus. Dasar kaidah dalam Islam tidak disyaratkan untuk mengajak kebaikan kita harus melakukan kebaikan. Dan tidak disyaratkan untuk melarang seseorang jauh dari keburukan, kita harus jauh dari keburukan. Ini kaidah dasarnya. Cuman bicara ideal, kurang bagus secara sosial, kita mengajak orang lain dalam kebaikan, sedangkan kita sendiri lupa untuk melakukan kebaikan. Ini ranahnya ranah ideal dan tidak ideal, tapi ranah konsep dasar, tidak melakukan kebaikan, itu tidak menghambat kita untuk tidak menyampaikan kebaikan. Karena kalau kita sudah menyampaikan kebaikan, ataupun melarang seseorang untuk melakukan keburukan, maka satu fadilah sudah kita lakukan. Satu kebaikan sudah kita lakukan, yaitu menyampaikan. Satu lagi, yaitu melakukan. Baik. Oke. Nah, poisoning the well dan ad hominem ini bagaimana dengan ilmu hadis? Ataupun bagaimana dengan fikih? Tanya sanadnya mana, belajar sama siapa. Ini kan bukan lagi mendengar dalilnya, tapi sudah melihat ke latar belakang seseorang. Apakah termasuk daripada ad hominem juga? Ataupun tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ad hominem yang membahas tentang klaim, sedangkan dalil atau sedangkan hadis yang membahas tentang riwayat. Bagus. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh membahas latar belakang seseorang, kepribadian seseorang. Tapi sering sekali orang yang bermasalah secara kepribadian tidak menyampaikan informasi yang tepat. Orang yang sering berkhianat, orang yang ingatannya lemah, sering sekali menyampaikan informasi yang kurang tepat. Maka saat informasi disampaikan kepada kita, informasi tentang siapa? Tentang ungkapan Nabi 1500 tahun yang lalu misalnya. Maka perlu verifikasi dulu. Orangnya bagaimana? Ingatannya bagaimana? Ada latar belakang yang bermasalah? Bukan ke argumennya, tapi karena dia sebagai pembawa informasi. Oleh karena itu, al-jarhu wa ta'dil, jarah wa ta'dil, mengomentari sisi negatifnya seseorang, dikecualikan. Tidak masuk daripada logika falasi. Kalau saat dia membawa informasi, orang naik saksi misalnya di pengadilan, boleh nggak yang memberi saksi itu adalah keluarga, kolega kita? Nggak boleh. Dalam fikih nggak boleh, dalam undang-undang negara nggak boleh. Kenapa? Karena ada indikasi kepentingan, indikasi kasih sayang. Maka harus melihat dulu dia ini netral nggak saksinya. Ada kecenderungan kemana? Kenapa? Karena dia menyampaikan fakta, yang fakta itu kadang-kadang dipengaruhi oleh kedekatan emosional. Maka itu perlu diperhatikan. Ini termasuk pengecualian daripada logika falasi. Tidak masuk daripada logika falasi.
Nah, tapi seseorang sudah menyampaikan kebenaran. Ada seorang tungku, ustadz, kiai menyampaikan satu kebenaran. Kemudian kita tanyakan, dia belajar di mana? Itu salah. Karena kalau yang disampaikan dia itu sudah benar, cukup bukti bahwa dia pernah belajar, maka yang disampaikan dia itu benar. Kecuali kita mau merekomendasi, mau belajar kemana. Ini kan soal yang lain, soal kepribadian dan kealiman. Pimpinan pondok itu belajarnya di mana? Alim ataupun tidak. Tapi berbeda kondisi. Tapi kalau sudah masuk dalam argumentasi, walaupun dia masih kecil, maka harus didengar dan harus ditanggapi. Maka sangat salah dan termasuk logika falasi ad hominem. Saat argumentasi itu disampaikan oleh anak kecil ataupun adik letting, tidak didengar oleh pembesar-pembesar. Kenapa? Karena masih kecil. Ngapain kamu bahas tentang pendidikan daya aja kamu tidak ada? Salah. Paham? Fokus dulu yang saya sampaikan benar ataupun salah. Ataupun contoh yang lain, saat Islam itu agama keras. Orang yang menyampaikan Islam itu adalah agama yang benar, salah. Malah Islam itu adalah agama yang keras. Baik. Padahal yang harus ditanggapi bukan penyebaran Islamnya. Islam benar kenapa? Karena Al-Quran benar. Karena Muhammad itu adalah fokusnya di situ, tapi malah serang pribadi. Maka kaum Quraisy saat menyerang Nabi Muhammad, dia menyatakan apa? Yang dia serang apakah ayat Al-Quran? Yang dia serang apa? Sihir, gila, kepribadian Nabi yang diserang. Walaupun kepribadian itu juga tidak ada begitu. Nabi Majnun katanya. Ya kan? Penyihir. Ayat-ayat Al-Quran itu dianggap dongeng. Semua serangan pribadi. Ini termasuk ad hominem. Baik ya? Oke. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, Strawman fallacy. Strawman fallacy. Nyoh atau Kim kah? Karena himtoi. Strawman fallacy, kalau bahasa Arabnya rijalul kasyi. Rijalul kasyi itu adalah manusia jerami. Jadi dalam peperangan dulu, dia tidak berhadapan dengan musuh, dia buat manusia. Jerami dia buat bentuk manusia. Sehingga saat dia membunuh manusia yang padahal jerami, dia menganggap sudah menang. Strawman fallacy definisi adalah memelintir argumen lawan lalu menyerang versi yang sudah dipelintir. Misalnya, masih berkaitan dengan argumen. Contoh, ada seseorang mengkritik pendapat seorang ulama. Ada salah satu ulama di Aceh, saya kritik pendapatnya. Kemudian tanggapannya apa? Oh, kamu tidak suka sama ulama ya? Oh, kamu berencana membuat umat makin jauh dari ulama. Dipelintir. Yang saya sampaikan adalah pendapatnya, saya tidak setuju. Pendapat seorang ulama. Dipelintir, saya tidak senang sama ulama itu. Saya mau menjauhkan umat dari puluk bola alam goro. Puluk bola alam goro kan bagian dari ini. Ada seorang menyampaikan tentang gagasan-gagasan reformasinya dalam dunia pendidikan. Tapi yang dikritik apa? Puluk bola alam goro. Oh, ingin mau menjatuhkan daya. Mau membongkar aib daya. Mau membuat orang makin jauh dari daya. Nggak fokus ke argumennya. Ini bagian daripada strawman fallacy. Oke. Argumennya, dia sulit berhadapan dengan argumen tersebut. Maka dia pelintir. Kemudian dia serang argumen yang sudah dipelintir tersebut, biar orang terprovokasi dengan argumen yang sudah dipelintir. Sehingga masyarakat, publik tidak lagi melihat sisi argumen yang benar, argumen yang asli, tapi versi yang dipelit. Ini sering digunakan oleh media. Coba lihat perdebatan media. Dipelintir. Oh, berarti kamu gini ya? Misalnya gini, saya menyampaikan, istri saya kebetulan ikut hadir kajian. Poligami itu bagus. Bahaya kan? Kenapa bahaya? Karena kalian cara mikirnya strawman fallacy. Poligami itu bagus. Bahkan disarankan kalau di saat-saat genting, misalnya. Saya di sini hanya menyampaikan poligami itu bagus. Tapi istri saya nanti mungkin selesai dari sini akan menyampaikan apa? Mau nikah lagi ya? Kan dipelintir. Argumen saya bahwa
poligami itu bagus, sudah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, dan ABCD lah argumennya. Bukan argumennya yang dipersoalkan, tapi ada rencana nikah lagi ya. Ini logika falasi, strawman falasi. Berarti kalau nanti saya diserang, strawman falasi. Paham tunggu? Paham? Oke ya. Dan banyak contoh-contoh sosial. Maka saya perlu dari teman-teman semua untuk memberikan contoh dalam sosial, pendidikan, politik, dan dalam persahabatan. Dalam mada palsu kan ada yang namanya nanti nafsu. Taib. Ya ini pendatang sebuah dalil, kemudian tanya dan mau pada dalil lembaganya maka akan berefek. Taib, keren. Ini keren. Apakah ini efek? Pelintir itu apakah efek ataupun bukan? Ada satu kritikan Ibnu Arabi terhadap mutakallimin. Ibnu Arabi, seorang sufi wahdatul wujud, mengkritik sikap dan gaya mutakallimin yang sering mempelintir argumen lawan. Jadi Ibnu Arabi mengatakan bahwa mutakallimin itu sering menyimpulkan satu kesimpulan yang mana orang tersebut tidak menyimpulkannya. Ataupun lazimul mazhab laisa bimazhab. Ibnu Taimiyah cuma mengatakan Tuhan itu ada posisi. Tuhan itu berada di suatu posisi. Kata mutakallim, berarti kamu mengatakan Tuhan berbentuk. Ibnu Taimiyah mengatakan, saya nggak mengatakan Tuhan itu ada bentuk. Yang saya katakan hanya ada posisi. Nah, jadi sebenarnya ada perbedaan. Itu sebenarnya tidak dipelintir. Pendapat kamu, maka cara gini. Kalau baca kitab ilmu kalam, pendapat kamu yang kamu katakan Tuhan itu berada di suatu arah, berefek menghasilkan Tuhan itu memiliki bentuk. Kenapa? Karena setiap yang punya arah, sesuatu orang yang zat yang ada di suatu arah pasti ada bentuk. Maka kalau kamu mengatakan Tuhan berada di suatu tempat sama dengan kamu sudah mengatakan Tuhan itu berbentuk. Maka jangan kamu keluarkan pendapat ini karena efeknya bermasalah. Nah, itu nggak dipelintir karena argumennya secara utuh disebutkan, argumennya berefek ke mustahil. Sedangkan ini emang dipelintir, sengaja dipelintir argumen lawan biar apa? Karena yang pertama dia tidak punya dalil yang kuat ataupun untuk mengacaukan perhatian publik terhadapnya. Taib ya. Contoh yang lain apa misalnya? Jadi pola terjadinya adalah argumen asli diabaikan, argumen palsu diciptakan, serangan diarahkan ke argumen palsu. Taib ya. Biasa juga terjadi video di-cut, dipotong, padahal maksudnya jelas tapi dipotong sehingga salah paham. Dipelintir itu bagian daripada dipelintir, strawman falasi. Taib ya. Yang dipelintirnya anggapan kok, karena kan yang bentuk berean. Jadi secara Arab atau bentuk berean kan insyai. Mana? Tanpa memfonis. Kok kamu tidak suka ya? Kok kamu mau poligami ya? Kan yang pertanyaan. Jadi Itu secara pertanyaan kan ya. bukan memfonis, tapi mempertanyakan. Tidak menarik kesimpulan atas apa dari argumen. Jadi ini bukan insyai nih. Jadi pertanyaan yang bentuk sebagai tafhim kadang-kadang kan banyak faedah daripada istifham. Dalam realita misalnya, dalam realita. Contoh yang tadi, oh berarti kamu nggak suka sama ulama ya? Tujuan ini disebutkan untuk apa? Padahal dia menyampaikan argumen. Pendapat ulama ini kurang saya setuju karena A, B, C, D misalnya. Dijawab apa? Berarti kamu nggak suka sama ulama. Kenapa nggak argumen yang dibahas? Kan saya nggak membahas tentang suka dan tidak suka. Yang saya bahas kenapa dia menarik kesimpulan kamu nggak suka sama ulama? Dibuat dalam bentuk pertanyaan biar dia seolah-olah aman. Saya aman ya, saya cuma tanya ya. Maka karena pasti balik. Kamu menuduh saya? Enggak, saya nuduh, saya cuma tanya. Itu main kata-kata. Itulah yang dikenal dengan kaum sofis. Kaum sofis terkenal pintar dalam bermain kata-kata. Oke ya. Yang terakhir adalah red herring fallacy. Red herring fallacy. Red itu merah, herring itu ikan haring. Ikan haring. Itu heri perasa. Red herring fallacy ataupun bahasa Arabnya taghyirul maudu tashtitul intibah. Taghyirul maudu adalah mengubah topik.
orang membahas satu topik, kita tarik ke topik yang lain. Ataupun tashtitul intibah, mengacaukan perhatian publik. Jadi mengalihkan perhatian publik dari argumen asli ke tema yang lain. Definisinya, red herring fallacy, mengubah topik ataupun mengalihkan perhatian dari pembahasan utama. Pola terjadinya juga hampir sama. Argumen asli diabaikan, argumen palsu dimunculkan, fokus berpindah dari inti pembahasan. Contoh, kita perlu menegakkan syariat Islam di Aceh. Ataupun di Indonesia ya, kita perlu menegakkan syariat Islam di Indonesia karena dengan syariat Islam masyarakat akan tumbuh. Ya, dengan semua argumen yang akan kita bawakan. Kemudian muncul lawan diskusi, jangan bahas tentang syariat Islam, lihat bagaimana kemiskinan. Ataupun dia bawa syariat Islam tapi menghasilkan kemiskinan. Ataupun jangan bahas syariat Islam, bahas dulu bagaimana kita mampu mensejahterakan masyarakat, ekonomi masyarakat. Jadi argumen yang sedang dibahas tentang apa? Syariat, penegakan syariat Islam dalam bentuk sistem. Tapi taghirul maudhu' dibawa ke topik yang lain tentang ekonomi, tentang kesejahteraan. Contoh misalnya, ulama Aceh kan rencana mau buat muktamar internasional menghadirkan Habib Umar dan Syekh Ali Jum'ah. Tapi yang ditakutkan apa? Orang akan mengkritik. Karena baru bencana kemarin. Misalnya gini, ulama Aceh membuat konferensi ataupun muktamar internasional. Orang yang tidak suka, dia bilang apa? Belum selesai, urusan banjir belum selesai. Paham? Nah, ini adalah bagian daripada red herring fallacy. Ini bagian daripada logika fallacy, mengubah satu topik, menarik satu topik ke topik yang lain. Seperti contoh dalam perdebatan kemarin, Tunku Syakir menyampaikan bahwa petren anak mit, ya minta sedekah ya nagot. Kirim anak mit untuk minta sedekah nah. Dibalas apa? Berarti sama dengan hana setuju daya dapat daya. Padahal nganda buat daya dapat selamat urung dari jahit, dapat selamat urung dari mabuk, dapat selamat umat Nabi Muhammad. Nah, padahal topiknya bukan tentang bangun daya, bukan tentang mengajarkan ilmu agama. Topiknya adalah menggunakan anak-anak yang baru belajar untuk mencari sedekah. Dibalik kan? Kenapa? Karena yang kedua ini sensitif. Yang kedua sensitif. Topik yang dibawa itu, yang ditarik itu sensitif. Kita nggak suka dengan daya. Kita nggak suka dengan menyelamatkan orang lain untuk belajar agama. Ini ditarik. Dan ini sering sekali terjadi. Simple. Ini sebenarnya pembahasan-pembahasannya adalah pembahasan yang mudah. Tapi intibahnya yang jarang. Sadar terhadap ini yang jarang. Baik ya. Maka ini 4 logika falasi. Logika falasi itu boleh nggak digunakan? Syekh Zakaria Ansari mengatakan boleh. Kalau ini sebenarnya harus hati-hati. Kalau kita berhadapan dengan orang yang keras otak. Pernah saya sampaikan di suatu majelis ada seorang secara sengaja olok-olok menanyakan sama gurunya, "Guru, bisa nggak hitam dan putih itu bertemu? Malam dan siang itu bertemu." Kan ini kalau malam berarti nggak siang. Kalau udah siang berarti nggak ada malam. Bisa nggak malam sama siang itu bertemu? Bisa. Seperti hitam dan putih di kepalamu. Kebetulan yang penanya itu bagian ininya satu hitam. Udah pegang putihnya hitam kan? Belang. Sabo hitam, sabo putih. Jut lagi pak muka roh kun. Kan penyerangan pribadi kah? Tapi pakai apa kan? Karena ulo-ulo. Ataupun membunuh logika falasi dengan pakai falasi. Tapi itu kurang tepat, kurang bagus. Dalam arti falasi itu boleh digunakan dalam waktu-waktu yang tertentu. Paham ya? Taib. Allah. Jadi setiap das nanti akan kita kirim kesimpulan. Ini kesimpulan kecil, ada kesimpulan panjang yang sudah diedit oleh Tunku Akbar dan Tunku Zayadi. Kesimpulan-kesimpulannya sudah kita edit, nanti kita akan kirim. Baik ya.
Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji wal ma'ab.